Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, insya Allah saya akan merekam ulang ya materi insight baca buku dari hmm, bukunya Dr. Aisyah Hamdan, Nurturing Iman for Children. Jadi pada kita mulai aja sebentar. Jadi yang sudah kami upload serta kami publis rekamannya itu dimulai dari bab bab 2 ya, bab 2. Maaf maaf. Bab bab 3 insya Allah. Adapun untuk saat ini insya Allah saya akan sharing insight baca buku Dr. Aisyah Hamdan dari pendahuluan sampai bab 1. Jadi Dr. Aisyah Hamdan ini menerbitkan beberapa buku ya. Salah satunya adalah buku ini yang memang Masya Allah biiznillah ta'ala luar biasa bermanfaat dari segi ilmunya gitu. Dr. Aisyah Hamdan sendiri adalah backgroundnya memang di bidang psikologi Islam gitu. Adapun beliau rahimahullah menerbitkan buku yang berkaitan dengan gimana sih kita sebagai orang dewasa, sebagai pendidik, pengasuh dalam menumbuh kembangkan iman kepada anak-anak. Buku ini sendiri terdiri dari 16 bab yang biidznillah saat ini tuh kita sudah membahas sampai bab 10 ya gitu. Jadi insya Allah masih ada 6 bab lagi yang tersisa. Adapun karena memang 2 bab awal itu tidak terekam, jadi saya rekam ulang sekarang gitu. Dr. Aisyah mengawali buku ini dengan pendahuluan bagaimana kekhawatiran beliau tentang kondisi anak-anak dan keluarga terkhusus Muslim di dunia saat ini. Banyak struktur keluarga yang rusak karena mungkin perceraian, perpisahan, terus juga banyaknya fenomena orang tua tunggal, serta ketidakhadiran ayah atau dalam keluarga atau kita sebutnya fatherless. Hal-hal tersebut sudah sangat lumrah terjadi saat ini ya gitu. Kalau dibandingkan dengan periode waktu manapun. Ya mungkin kita lihat misalkan kita sendiri atau mungkin keluarga kita atau tetangga kita at least dari 10 rumah pasti ada yang di keluarganya disfungsional gitu ya, eh, tidak imbang gitu perannya di rumah. Saat ini juga yang jadi keresahan beliau adalah teknologi. Teknologi juga bisa menyebabkan keluarga menjadi lebih sedikit menghabiskan waktu bareng-bareng. Anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan menonton televisi atau mungkin bermain games. Terus, ya lebih dari 20 jam per minggu daripada membangun percakapan yang bermakna dengan orang tua. Terus juga banyak ibu yang bekerja, terus juga anak-anak diasuh sama orang asing untuk waktu yang lama. Ya, dan masih banyak lagi fenomena-fenomena lain. Yang paling signifikan itu menurut Dokter Aisyah adalah penurunan moral dan nilai-nilai dasar dalam keluarga. Bahkan sekarang tindakan tidak bermoral ini mudah diterima dan menjadi gaya hidup masyarakat.
adanya perselingkuhan, perjudian, konsumsi alkohol, dan obat-obatan terlarang, bahkan pacaran atau berzina, itu kayak sesuatu yang salah tapi dinormalisasi seperti itu. Kalau kaitannya dengan anak-anak dan keluarga, membangkang, disobedience, menipu, decide, dan tidak menghormati, disrespect, merupakan tiga perilaku paling berbahaya sebenarnya, atau three dangerous deeds di area ini. Banyak anak bahkan remaja saat ini tidak lagi menganggap perilaku patuh dan hormat pada orang tua ini sebagai hal yang penting, tapi juga lebih fokus mereka itu membangkang, menipu untuk menyenangkan teman sebaya atau untuk dapat kesenangan dunia semata. Banyak anak yang melakukannya tanpa berpikir panjang atau merasa guilty terhadap hal tersebut. Hal ini adalah masalah yang sangat serius, terutama di dunia Islam ya, gitu. Tapi qadarullah memang banyak keluarga Muslim yang tidak kebal dengan fenomena yang seperti ini. Bahkan sebagian Muslim di negara Barat itu berjuang dalam menghadapi isu-isu ini setiap harinya. Karena mungkin gimana ya, being a minority gitu ya, kan Muslim di Amerika itu sangat minoritas ya. Adapun mungkin kalau negara Amerika mau gak mau kan kerja di sana, terus juga mungkin kedua orang tuanya harus bekerja untuk anak kan hidup di sana juga high cost juga ya mahal anak-anak nggak di sekolah negeri lah kita sebut sekolah negeri di sana dan ya sekolah negeri di sana tuh juga em, sangat mengusung liberalisme gitu yang mana Muslim terpapar bagaimana sih nilai-nilai liberal seperti apa tanpa atau dengan sadar di sana. Terus juga tanpa sadar juga akhirnya menormalisasi yang sedang digaung-gaungkan yaitu misalkan LGBTQ coder. Jadi memang ini juga kalau Dokter Aisyah melihatnya itu adalah akar dari globalisasi. Em, Umat Islam juga dapat ya dampak ini. Sebenarnya kan globalisasi itu digambarkan sebagai kekuatan ekonomi, tapi kalau dipikir-pikir globalisasi itu punya dampak yang lebih luas ya. Globalisasi punya dampak tidak lebih ke merubah atau merubah orientasi, tujuan, nilai, dan moral yang juga seringkali bertentangan dengan kepercayaan dan praktik tradisional masyarakat. Globalisasi ini kan mulainya dari media ya, kayak mungkin TV, internet, majalah, atau sekarang kan ditambah dengan media sosial. Saat anak-anak dan remaja saling bersaing untuk menjadi keberat-baratan, generasi tua juga generasi tua juga berjuang untuk mempertahankan identitas etnis, budaya, dan agama. Jadi banyak sekali ya konflik yang terjadi antar generasi dan ini juga yang juga muncul tiga perilaku yang tadi disebutkan yaitu 3Ds, disobedience, decide, deceit, disrespect. Hal yang paling dikhawatirkan terjadi itu adalah masuknya dampak negatif fenomena di atas terhadap em, nilai-nilai Islam di setiap keluarga dan masyarakat. Nah, ini menjadi yang paling terdampak karena nilainya semakin melemah dari generasi ke generasi. Bukti kenapa nilai Islam makin lemah itu kita bisa lihat ya di negara-negara Muslim bahkan makin marak yang dulu dianggapnya tabu aneh justru sekarang jadi hal biasa. Ya mungkin kita lihat jangan jauh-jauh ya di Bandung, di Lewi Panjang itu kayaknya tuh udah berjejer toko miras ya dan pekan kemarin saya pulang dari suatu tempat sama keluarga, terus ya kan lewat Lewi Panjang karena kan rumah kamu orang tua saya di Kopo ya. Jadi itu kan berarti malam mingguan mungkin ya istilahnya zaman kita milenial atau mungkin Gen Z awal. Lalu seingat saya zaman saya tuh
waktu SMA itu tidak boleh pulang malam ya, maksudnya kan ya udah sampai sore aja sama sama temen gitu. Em, Adapun untuk keluar malam hanya sama keluarga. Tapi yang terjadi saat ini gitu ya, belum lagi mungkin anak-anak di bawah umur pulang malam sebebas-bebasnya, terus juga adanya banyak toko miras yang sudah terang-terangan menjual miras gitu. Bahkan dekat dengan area public transportation. It's kind of weird for me karena itu tuh depan-depanan sama terminal lebih panjang ya. Ya, itu masih belum masuk hal bagi saya gitu ya. Qadarullah dulu kayaknya tuh kayak kode miras dikit aja tuh kayaknya tabu banget. Kalau sekarang kayak anak remaja, cowok-cowok gitu mau motor-motoran, numpang ke toko miras terus pergi lagi. Atau di Braga aja gitu ya. Kita kalau mungkin beberapa umat atau abah kalau lewat Braga apalagi mungkin weekend, ini dapat cerita dari adik saya gitu waktu itu mampir ke yang apa ya Famima mungkin tahu ya Family Mart itu kayak beli makanan terus dia lihat secara terang-terangan ada dua laki-laki yang pegangan tangan layaknya orang pacaran itu di Braga ya nauzubillahiminzalik dulu bahkan istilah apa ya laki-laki yang kemayu itu masih tanda kutip masih jadi masih malu gitu ya untuk menunjukkan identitasnya dan cenderung jadi objek bulian lah ya gitu. Sekarang kayak kesannya hal itu tuh orang-orang seperti itu jadi kayak normalisasi hal tersebut gitu. Bahkan di di tempat umum juga udah banyak yang terang-terangan nunjukin afeksi sesama jenis. Nauzubillahimindzalik. Belum lagi juga ya hal-hal yang lainnya lah. Lalu di sini Dokter Aisyah memberikan solusi gitu. Hmm, Yaitu adanya buku ini. Memang buku ini ada bukan fokus pada masalah, tapi bagaimana mencari solusi. Karena solusi untuk penyakit dan masalah ini ada di tangan dan hati setiap muslim. Solusi itu ada dalam jangkauan kita dan dapat dicapai dengan dedikasi yang tulus. Jawaban dari permasalahan-permasalahan tersebut tentu saja adalah Islam ya. Islam is our way of life ya. Kita harus kembali kepada prinsip-prinsip hidup yang paling mulia dan terhormat ini. Dan solusi satu-satunya yang paling nyata dan yang paling relevan adalah dengan kita stick to our God and His rules. Zat yang paling mengenal kita melebihi kita mengenali diri kita sendiri. Solusi lain selain Islam tetap tidak akan mampu mengantarkan kita pada tujuannya. Jadi memang sebaik-baik solusi adalah kembali kepada agama kita sendiri. Solusi ini bukan hanya opini, tapi juga memang sudah dilakukan oleh para generasi pendahulu kita. Para nabi, para lelaki dan wanita yang solih-solihah, para ulama sepanjang sejarah. Ini juga lebih dulu menyerukan kepada manusia tentang makna dan tujuan hidup yang sebenarnya. Mereka juga sudah menyerukan tentang tipuan-tipuan setan dalam kehidupan. Kehadiran buku ini juga dimaksudkan untuk mengulangi seruan ajaran tersebut. Makanya jadi buku ini tuh jadi kayak semacam awareness ya gitu. Mengajak kita orang tua, ayo loh gitu kembali lagi kepada Islam, kembali lagi kepada agama kita gitu. Karena fokus buku ini juga untuk membina generasi penerus serta menanamkan nilai-nilai Islam dan keimanan kepada mereka sejak dini. Em, hmm, Anak-anak ini kan benihnya sangat istimewa ya, atau dikenalnya fitrah. Fitrah itu adalah kecenderungan bawaan untuk mengenal Allah, percaya pada keesaan Allah, serta kecenderungan untuk senantiasa menumbuhkan iman. Nah, benih-benih iman ini telah tertanam dalam diri mereka sejak lahir. Benih-benih tersebut hanya perlu dirawat dengan penuh kasih sayang agar tumbuh menjadi tanaman yang indah dan berbunga. Keimanan tulus itu akan menuntun kaum mukminin kita atau anak-anak kita untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dalam kehidupan. Kita akan menerapkan
keimanan atau agama kita dalam diri kita, dalam keluarga, serta juga mengajak atau mendakwahkannya dalam masyarakat. Penerapan iman dalam setiap aspek kehidupan dapat memulihkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, serta membawa pada kedamaian sejati yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, insya Allah. Oke, untuk pendahuluan kita cukupkan dulu sampai sini. Insya Allah untuk bab satu dan bab 2 kita lanjut di pertemuan yang lain. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat dan kalau Uma dan Aba menyukai konten-konten YouTube kita gitu bisa dukung em, channel kita ya dengan membaca caption atau mungkin mau dukung secara operasional silahkan dibaca caption YouTube. Jazakumullah khairan. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.